wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Di rumah, Ustaz? Di rumah, Pak. Suaranya jelas nggak, Pak? Suaranya jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wal amanah wa nasahal ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat waktu luang, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti ta'lim rutin kita melalui media Zoom. Salawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah berada di jalannya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Dewi Rani, yang kita hormati guru kita Ustadz Agus Syamsuddin LC, yang pada kesempatan ini beliau yang akan menyampaikan tausiah, serta yang kami hormati seluruh karyawan baik PT SAR ataupun PT Permindo. Untuk mengawali taklim kita di pagi ini dan untuk menambah keberkahan kita semuanya, kita buka taklim kita dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Mudah-mudahan dibukanya pengajian kita atau taklim kita dengan membaca suratul Fatihah, Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita, keluarga kita, dan juga perusahaan kita. Selanjutnya yaitu tadarus Al-Quran yang akan dibimbing oleh Ustadz Agus. Kepada rekan-rekan, silakan untuk membuka Al-Qurannya. Surah yang akan dibaca pada kesempatan ini yaitu surah Al-An'am ayat 42 sampai 44. Sekali lagi, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 42 sampai 44. Kepada Ustadz Agus, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdan min alsinatina tafqahu aqwaluna. Amma ba'd. Bapak, Ibu, segenap manajemen, karyawan PT SAR dan PT Permindo, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak Ibu semuanya, memberkahi
memberkahi kehidupannya, memberkahi amal solehnya, memberkahi pekerjaannya, memberkahi perusahaannya, memberkahi keluarganya. Khusus buat pimpinan perusahaannya itu yang sama-sama kita muliakan. Allah jaga beliau, yaitu Ibu Hajah Dwirani. Baik, Bapak, Ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, silahkan dibuka ya ulangan surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 42 sampai 44. Sambil dilihat huruf-hurufnya, boleh sambil mengikuti bacaannya, tapi di mute ya, dimatikan mikrofonnya. Mudahan huruf demi huruf kelak menjadi hujah ya, menjadi bukti bahwa kita layak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Shadaqallahul Azim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Oman. Jazakallah khair kepada Ustadz Agus yang sudah membimbing kita dalam membaca Al-Quran.
Semoga untuk kita semua pahala dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi yang membaca dan mendengarkannya. Selanjutnya yaitu tausiah dengan materi ciri hati yang keras dan bahayanya. Sekali lagi tema kita pada pagi ini yaitu ciri hati yang keras dan bahayanya. Kepada Ustadz Agus kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, saudaraku semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk memahami aturan-aturan Engkau dan agama Islam. Mudahkanlah bagi kami untuk memahami tafsir Al-Quran, kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis-hadis Rasulullah, beri rizki pada kami, agar kami sanggup mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, yang mau sama-sama kita kaji, sama-sama kita bahas, yaitu tentang ciri qaswatul qalb, ya, kolbu yang qaswah, hati yang keras, serta bagaimana bahayanya orang yang memiliki hati yang keras. Kita mulai dengan ayat Al-Quran dan tafsirnya yang cerita dengan ciri hati yang keras yang baru kita baca, ya, yaitu ayat 42 sampai 44. Itu 3 ayat surah Al-An'am, surah ke-6. Dengan mengambil tafsir Ibnu Katsir, ada jilid ketiga, halamannya 256. Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita Nabi Muhammad, ini juga cerita ke kita tentang kondisi manusia sebelum Islam datang bersama para rasul mereka. Allah katakan walaqad arsalna ila umamim min qablika. Aku ini atau kami, Allah, sebenarnya sudah pernah ngutus banyak sekali para rasul di setiap umat yang ada di permukaan bumi ini. Apa tujuan rasulnya? Yaitu bagaimana dulu yang pernah kita kaji, kita punya janji untuk taat ke Allah. Allah ceritakan dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 72. Itu sudah pernah kita kaji. Allah mengutus para rasul itu agar kita kemudian kenal aturan Allah. Baik yang kaitannya dengan keyakinan atau ketauhidan, akidah tentang iman, ataupun aturan yang kaitannya dengan amal perbuatan, ibadah, muamalah, dan yang lainnya. Ataupun akidah yang kaitannya dengan tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan hati dan menghiasinya sehingga kemudian hatinya nggak kotor, nggak keras, indah. Seperti itu ada aturannya. Dan Allah utus para rasul untuk menyampaikan aturan Allah tersebut. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, sebelum kamu Muhammad, apa yang terjadi?
karena banyak yang melanggar, maka fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Lalu Allah Subhanahu wa taala timpa mereka dengan ba's. Ba's itu ada kalimat dalam Al-Qur'an itu al-ba'is al-faqir. Jadi musibah tapi lewat jalurnya ekonomi. Dibikin miskin. Dibikin melarat. Seperti itu ba's. Dharra. Fa'la dari kata dor, bahaya, sakit bisa, gempa bumi bisa, macam-macamnya. Kata Allah itu, saya kirim musibah, baik kaitannya dengan ekonomi ataupun kaitannya dengan jiwa. Tapi musibah ini tidak ngancurin, hanya sekedar peringatan. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un, agar mau merendahkan diri di hadapan Allah dan mau taat aturan Allah yang disampaikan oleh para rasul. Jadi Allah ini cerita ke Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammadnya cerita kita. Cerita ke para sahabatnya cerita ke tabi'in, terus sampai ke kita. Jadi mengambil pelajaran di masa lalu, Bapak Ibu. Jadi kita ini kalau dikiaskan ya, dianalogikan, terkadang dikasih musibah sama Allah, musibah yang tidak mematikan kita, musibah yang tidak membuat kita pindah dari dunia ke akhirat, tidak mewafatkan kita. Nah, musibah itu kemudian tujuan Allah agar kita sadar dan mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau taubat, itu makna la'allahum yatadarra'un. Agar mereka tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi realitasnya Allah falaula izja'ahum ba'suna tadarra'un. Ketika musibah datang, Allah berharap mereka umat-umat sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasul lahir atau dilahirkan ke muka bumi ini, itu Allah berharap mereka sadar dan mengikuti para Rasul mereka, ternyata enggak. Maka bahasanya sekiranya mereka mau tunduk merendahkan diri kepada Allah. Atau bahasanya, kenapa ya mereka enggak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika siksaan Allah datang kepada mereka. Ternyata falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u, yang diharapkan Allah tunduk, taat, taubat. Realitasnya enggak seperti itu, kata Allah. Walakin qasat qulubuhum. Tetapi hati mereka terlalu keras. Nah, ini ciri ya. Jadi Allah memberikan isyarat, orang yang hatinya keras itu ditimpa musibah saja enggak mau taubat, apalagi enggak ditimpa musibah. Maka catatannya adalah orang yang hatinya keras, ciri pertama susah mengakui dia salah, walaupun salah. Susah mengakui kalau kemudian dia ini harus bertaubat. Jadi ngerasanya benar terus. Nah, perasaan benar ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, didukung setan, dihias-hiasi. Wa zayyana, dan menghiasi lahum terhadap mereka semua yang hatinya keras, yang nggak mau bertaubat,
Siapa yang menghiasi? Asyaitan, setan. Jadi setan menghiasi mereka. Menghiasi apa? Asli amalnya harus ditaubati, tapi kata setan, enggak, kamu benar. Yang salah yang itu. Seperti itu. Jadi setan menggoda kita agar kita ini merasa benar. Dan tidak perlu bertobat. Seperti itu. Padahal Allah sentil, kamu taubatlah, kamu tuh salah. Kamu taubatlah, kamu tuh salah. Seperti itu. Saya kasih musibah nih ke kamu. Kamu coba mikir, dikasih musibah itu dosanya apa? Kata setan, enggak. Ini hanya peningkat derajat. Kamu nggak punya dosa. Beruntunglah kamu dikasih musibah. Sebab orang beriman itu dikasih musibah. Jadi tidak perlu kamu mikirin dosa kamu. Yang berdosa itu tuh, yang ahli maksiat. Padahal dianya ahli maksiat. Seperti itu. Sehingga setan bisikin apa? Sudah, kamu fokus saja bagaimana keluar dari musibah ini. Nah, akhirnya kan fokus orangnya membenahi musibah itu. Yang tadinya dikasih musibah sakit, berubah sudah menjadi sehat. Yang tadinya kesulitan ekonomi sudah membaik. Bahkan sukses. Yang tadinya rumahnya hancur akibat musibah sudah mulai megah kembali. Nah, akhirnya apa? Lalai akan pelajaran musibah. Ya, karena di awal juga nggak mau tobat. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian ketika lalai itu falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Itu namanya istidraj. Nah, kata Allah, ternyata dikasih musibah nggak tobat. Ada perubahan sama sekali. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan Allah, musibah yang Allah berikan kepada mereka, sama Allah, ya sudahlah, berarti ini orang kayaknya terlalu keras hatinya, tidak akan bisa tobat. Kasih aja nikmat dunia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dengan peringatan Allah tersebut, dengan musibah tersebut, ya sudah lupa, sudah agak membaik, sama Allah malah dibukakan pintu rizkinya, pintu kesehatannya, segala macam nikmat dunia. Tujuannya apa? Biar nggak ingat sama sekali. Hatta iza farihu bima utu, sehingga pada puncak kebahagiaan, akhadnahum baktah, Allah siksa mereka secara tiba-tiba, diwafatkan dalam kondisi ahli maksiat. Atau yang kita kenal dengan kondisi su'ul khotimah. Bapak Ibu, ada yang begini nih. Nauzubillah min dzalik. Orang kerja, bangun dunianya lah. Rumah dibangun, kendaraan dibeli, macam-macam. Tapi karena ambisi nyari dunianya itu besar sampai lupa kewajiban dia ke Allah. Kewajiban belajar agama, kewajiban beribadah sesuai ajaran agama, kewajiban membaca kitab suci yang Allah turunkan buat dia, Al-Quran, dan yang lainnya. Lupa sama. Baca Quran nggak sempat, sholat nggak sempat, sodakoh sayang, takut miskin, macam-macam lah. Yang dikerjakan adalah al-hakumut takasur, mengumpulkan kesuksesan dunia. Itu saja. Nah, lagi senang-senangnya ternyata wafat. Jadi belum sempat beramal soleh. Itu banyak contoh kayak gitu. Belum sempat beramal soleh. Makanya
Ada ayat Al-Quran itu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, sedikit saja, sejam atau 2 jam, umurnya ditunda deh. Saya mau sedekah dengan harta yang saya miliki. Saya mau beramal soleh. Minimal saya sempat beramal soleh di akhir-akhir hayat saya. Tapi kan tidak bisa. Qadnahum baghtah, dicabut sama Allah dalam kemaksiatan, dalam kesenangan dunia yang isinya kemaksiatan. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu, apa yang dilakukan? Faiza hum mublisun, putus asa, sudah nggak ada kesempatan taubat. Seperti itu. Kalau di surah apa tuh? Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi kalau ruhnya sudah sampai tenggorokan, kita itu sudah mulai nyadar, bisa melihat. Kalau tadi enggak, bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Makanya dalam riwayat itu Fir'aun ketika ruhnya sudah sampai hulkum, kerongkongan, itu teriak-teriak pas di Laut Merah tenggelam. Ya Musa, ya Harun, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Saya beriman terhadap Tuhannya Harun dan Musa. Saya beriman kepada Allah. Cuman ruhnya sudah sampai tenggorokan, mau bagaimana? Seperti itu. Baik. Jadi hati keras itu menyebabkan orang susah taubat. Hati keras jika tidak dihentikan, jika dibiarkan, maka berpotensi besar meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Lagi senang-senangnya wafat. Seperti itu. Dan kesenangannya itu melalaikan akan urusan akhirat dia. Makanya ini di tafsir Ibnu Katsir. Ala izabtalallahu ta'ala ahlal ma'asi bil masaib tadarra'u wa tabu ilaih. Sekiranya ketika Allah menguji ahli maksiat dengan beberapa musibah, mereka mau merendahkan diri, tadarru', mau taubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walakin bisababi qaswati qulubihim, karena memang hatinya keras, sudah hatinya keras, wa zayyana syaiton annahum ala shawab. Dan setan menghiasi, mendukung mereka bahwa mereka dalam kebenaran. Dengan perkataan setan, bisikin, enggak, kamu benar, kamu benar. Seperti itu. Maka apa yang terjadi pada orang tersebut? A'radu anhuma. Jadi mereka berpaling dari dua hal yang penting ketika dikasih musibah, yaitu tadarruk, merendahkan diri, salah apa saya ini, dan yang kedua taubat. Watana sauhuma wa ja'aluhuma wara'a zuhurihim, ini bahasa majas. Jadi dilupakan dan dilempar lewat ke punggung, nggak pernah ditoleh lagi. Padahal ini berharga, taubat dan tadarruk. Sehingga karena tidak peduli, sudah dilupakan total, ngerasanya benar terus. Nah saat itu kemudian sama Allah diganti, dirubah caranya. Summa fatahallah alaihim abwabar rizki wal khair fitnatan lidinihim. Tadinya musibah dunia, agar agamanya bagus, berubah jadi musibah agama, rusak semua agama dia. Tapi dunianya untung, sebab sama Allah dibuka pintu-pintu dunia, tuh keran-kerannya, tambah sukses, tambah sukses. Kenapa? Istidrajan minhu lahum. Karena ini adalah siksaan Allah secara pelan-pelan terhadap mereka. Makanya ada hadis sahih bahwa man hasola ala ma ahab, siapa yang memperoleh apa saja yang dia inginkan di dunia ini, wa huwa musirrun alal maksiyah, sedangkan hobi dia adalah bermaksiat, tidak taat,
Fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu istidraj. Siksaan Allah agar dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian ketika Allah wafatkan dalam kondisi senang, wahum ayisuna min kulli khair. Saat itu putus asa sudah atas segala macam atau segala arah kebaikan. Artinya apa? Ya sudah, roh sudah sampai tenggorokan, mau bagaimana lagi? Nah, itu penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Yang kesimpulannya adalah orang yang hatinya keras itu susah sekali bertaubat, hobinya ngerasa benar. Terus yang kedua, naudzubillah, di antara bahayanya adalah meninggal dalam kondisi ahli maksiat, lalai ke Allah atau su'ul khatimah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ya, kita kaji tentang hati yang keras dari surah Al-Maidah, surah kelima ayat 13. Dengan cara pandang atau perspektif tafsir Munir. Ayatnya bagaimana? Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Jadi karena mereka itu sering melanggar janji ke Allah Subhanahu wa taala, maksud melanggar janji itu adalah sering bermaksiat. Karena janji kita ke Allah itu di surah Al-Ahzab, saya ulang kembali, agar taat perintah Allah, tapi taatnya dilanggar. Diterjang terus ketaatannya, enggak tidak pernah ditaati aturan-aturan Allah. Nah, orang yang melanggar aturan Allah atau orang yang bermaksiat, orang yang melanggar janjinya ke Allah, orang yang meninggalkan kewajiban, itu sama Allah dihukum dua. Yang pertama, la'annahum, Allah siksa mereka nanti di akhirat. Nah, karena siksanya di akhirat, di dunianya ya dicatat dosanya. Berarti pelaku maksiat itu dicatat dosanya sama Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertaubat. Yang kedua apa? Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kemaksiatan itu membuat hati keras. Tidak hanya dicatat dosa, tapi kemaksiatan itu membuat hati seseorang keras. Allah jadikan hati mereka keras. Apa ciri-ciri kerasnya? Ketika hati mereka keras, kata Allah, yuharrifunal kalima ammawadi'i. Cirinya adalah suka merubah isi kandungan firman Allah dari tafsir yang sebenarnya. Makanya kemudian ditafsiri sama para ulama itu, ya ta'awwalunahu fi ghairi ta'wili. Jadi mentafsiri Al-Quran sesuai hawa nafsunya, tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Kalau Qur'annya sih tidak mungkin dihilangkan, karena Allah yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi isi kandungan Al-Qur'annya, oh ini enggak cocok nih, maksud saya pengennya ini. Maka dicarilah celah agar bisa memenuhi keinginan nafsunya. Dirubah tafsir-tafsir Al-Qur'an. Isi kandungan Al-Qur'an, ajaran Islam dirubah sama dia. Nah, ini berarti pekerjaan ulama semacam, bukan pekerjaan orang awam. Kalau orang awam mana mungkin bisa mentafsiri Al-Qur'an. Orang baca Qur'annya aja bermasalah. Jadi para ulama yang hatinya keras, naudzubillah. Para pendakwah yang hatinya keras, salah satu ciri kekerasannya adalah merubah hukum Allah. Yang tadinya halal, apa yang tadinya haram jadi halal. Yang tadinya wajib nggak jadi wajib. Ya pokoknya sesuai nurut dengan pesanan hawa nafsu aja. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah wa nasu hazzam mimma dzukiru bih. Ringan sekali lalai perintah Allah. Ringan sekali melalaikan kewajiban dan sering tidak melaksanakan.
berat untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Nah, itu ciri hati yang keras yang kedua di surah Al-Maidah. Selain hobinya ngerubah ajaran Islam, bagi yang ahli ilmu, maka bagi orang awamnya berat untuk beramal soleh, berat untuk beribadah. Seperti itu. Makanya kalau ada anak diperintahkan orang tuanya ya, bilangin nak sholat sana, jawabnya entar. Padahal perintah orang tua sholat itu perintah Allah. Jadi ketika berat melaksanakan perintah Allah yang plus perintah orang tua, ya kita harus introspeksi diri ya. Ada apa dengan kita ini kok berat melaksanakan amal soleh? Maka perlu bertaubat agar hatinya lembut. Sehingga ringan melaksanakan ibadah dan amal soleh. Lalu selanjutnya apa? Muhammad, kamu nanti lihat mereka yang hatinya keras itu sering sekali berkhianat. Kalau Ibnu Abbas itu mengatakan khianat itu bermaksiat. Jadi nyaman sekali bermaksiat. Illa qalilam minhum, kecuali ya orang-orang yang sedikit di antara mereka yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bilangannya dikit, enggak banyak. Jadi kalau orang sudah merubah hukum Allah lewat hawa nafsunya mau sendiri, berat melaksanakan kewajiban, terus kemudian nyaman berlama-lama dalam kemaksiatan, itu akan susah bertaubat kecuali orang-orang yang memang Allah beri hidayah betul terhadap mereka sehingga Allah bukakan terus bertaubat. Tapi bilangannya kecil, nisbatnya kecil. Nah, kalau sekelompok orang yang sudah bertaubat ini, walaupun dulunya masa lalunya luar biasa, suka merubah hukum Allah, berat melaksanakan kewajiban, kata Allah ke Nabi Muhammad, dukung Muhammad, fa'fu anhum wasfah. Musuhannya berhentiin, damai, maafkan dosa-dosanya. Sebab dia butuh bimbingan. Butuh bimbingan kamu, Muhammad. Setelah Rasul wafat ya berarti kita penerusnya, para pewarisnya. Nah, memaafkan, damai, membimbing itu bagian daripada ihsan, amal soleh. Dan Allah cinta amal soleh tersebut. Jadi ada 3 hal yang merupakan ciri hati keras. 3 hal tersebut adalah yang pertama suka merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemudian berat melaksanakan ibadah dan amal soleh. Dan yang ketiga adalah nyaman bermaksiat. Makanya di tafsir Munir, laqad akhadzallahu al-ahda wal mitsaq 'alan nas. Sungguh Allah telah mengambil janji pada seluruh manusia agar taat ke Allah dulu sebelum kita dilahirkan dan agar kita menjalankan syariat. Tapi kenyataannya setelah lahir summa annahum naqadu hadzal ahad bil maksiyah. Ternyata banyak yang melanggar janji dan nyaman saja bermaksiat. Maka orang semacam ini fajazahum al-wizra wal la'nah ala fi'li. Allah balas dengan mencatat dosa dan memberikan laknat kelak di akhirat atas perbuatan tersebut, atas yang mereka lakukan sehingga menjadikan hatinya menjadi keras. Selain dicatat, Allah jadikan hatinya keras. Apa kondisi mereka, ciri mereka ketika hatinya keras menghitam? Yang pertama adalah annahum ta'awwalu kitabahu ala ghairi muradi. Jadi mereka itu mentafsiri Al-Qur'an tidak sesuai dengan kehendak Allah. Wa hamaluhu ala ahwaihim, tapi digiring sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu yang pertama.
Sehingga kemudian perintah Allah ditinggalkan. Karena sibuk dengan ngurusin hawa nafsu. Wa nasu ma dzukiru bihi minal ibadah. Yang kedua, mereka lalai, menunda-nunda, bahkan sampai sering meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka. Dan yang terakhir adalah wa annahum farihu ala maksiyah. Mereka berbahagia dengan kemaksiatan dan dosa-dosa tersebut. Enak. Nah, jadi ada 5 ya. Susah taubat, meninggal husnul khatimah, suka berubah urutannya ya, tidak mesti harus urut. Suka berubah aturan Allah sesuai hawa nafsu, berat melaksanakan kewajiban, ibadah, amal soleh, dan yang terakhir cirinya adalah nyaman berlama-lama dalam kemaksiatan. Itu di tafsir Munir ya, jilid 6 halaman 124 126. Lalu kita bicara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Rasul cerita dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, seorang hamba itu kalau melakukan dosa hatinya dititik dengan noda hitam. Itu yang menyebabkan hati keras. Tapi kalau kemaksiatan itu ditinggalkan, dilepas betul-betul total, maka kemudian bertaubat, minta ampun, maka apa yang terjadi? Faiza huwa faizan huwa nuzi'a. Maka kemudian dihapusnya, dibersihkan hatinya dari segala macam kotoran-kotoran hati. Nah, kalau ternyata kemudian diulangi, wa in ada zida fiha. Kalau diulangi maka ditambah titik hitamnya, seperti itu. Hatta ta'lu qalbu, sampai kemudian hatinya itu semuanya menghitam. Terus kata Rasulullah, wa huwa ran alladzi dzakarallah kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seperti ini sebenarnya sih tidak seperti ini. Cuman karena diuji terus-terusan, maka kemudian diuji. Karena dosa yang dilakukan terus-menerus dan tidak bertaubat, maka kemudian ada ron, penutup hati. Penutup hati yang membuat kemudian berat sekali untuk bertaubat, berat beramal soleh, dan kemudian nyaman sekali dengan kemaksiatan yang sudah biasa dia lakukan. Makanya di surah Al-Mutaffifin itu ada kalimat kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak seperti ini kata Allah. Tidak demikian, sebenarnya ada penutup hati yang menghalangi amal soleh sebab dosa-dosa yang tidak pernah ditaubati, yang terus-menerus. Seperti itu. Berarti hadis ini menunjukkan ke kita satu pemahaman bahwa orang berbuat maksiat itu tidak hanya kemudian dicatat sebagai dosa yang diancam neraka, tetapi kemaksiatan itu juga bisa menyebabkan hati keras yang membuat kemudian imbasnya 5 hal. Satu, kalau dia ahli ilmu bisa merubah hukum Allah sesuai hawa nafsunya. 2, berat beribadah. 3, nyaman bermaksiat. 4, susah sekali bertaubat. Dan yang paling mengerikan terakhir, meninggal dalam kondisi su'ul khatimah.
Makanya kemudian dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang lainnya dari Ibnu Umar, Rasul mengingatkan orang yang paling jauh dari ridho Allah, dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari kasih sayang Allah, dari pertolongan Allah, adalah orang yang memiliki hati yang sangat keras. Seperti itu. Sehingga ya nyaman bermaksiat. Saya ulang-ulang. Sehingga kemudian nggak ada rasa takut merubah hukum Allah sesuai hawa nafsu. Sehingga kemudian berat melaksanakan amal soleh. Sehingga kemudian enggan sekali bertaubat. Berat untuk bertaubat. Dan sehingga kemudian meninggal di puncak kesenangannya dalam kondisi ahli maksiat. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa perkataan para ulama tempo dulu ya, yang dikutip oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyah Al-Awliya. Al-Huzaifah bin Qatadah Al-Mar'ashi itu, kalau dilihat biografinya, beliau semasa dengan Imam Asy-Syafi'i. Muridnya Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar di zamannya, di zaman salafus soleh. Nah, apa yang dikatakan beliau, ma'ubtuliya ahadun bimusibah a'zama alaihi min qaswati qalbi. Beliau ditimpa musibah sakit, ya biasalah. Ditimpa musibah ekonomi berkurang, ya biasalah. Musibah yang luar biasa itu ketika musibah agama, itu yang paling besar. Sehingga tidak ada musibah yang diberikan pada seseorang yang paling besar dalam kehidupannya sebesar musibah hati yang keras. Dengan ciri 5 hal tadi. Dengan ciri berani merubah hukum Allah, berani melaksanakan kewajiban, nyaman sekali berlama-lama dalam kemaksiatan, susah bertaubat, dan nanti meninggal dalam kondisi senang-senangnya. Seperti itu. Tapi senang dalam kemaksiatan, lalai. Dan siapa yang tidak kenal dengan Malik bin Dinar ya, orang zuhud yang luar biasa. Beliau mengatakan Allah itu punya 2 hukumannya di dunia ini. Hukuman pada hatinya dan hukuman pada badannya. Ada 2 azab. Kalau di hati, yaitu sempitnya kehidupan. Kalau di badan, sempitnya kehidupan. Jadi nggak pernah tentram. Nah, kalau di hati, lemah dalam beribadah. Karena ngerasa sempit, malas untuk melaksanakan amal soleh. Beliau akhiri, wa ma doroba abdun bi'uqubah a'zam min qaswatil qalb. Kata beliau, tidak ada azab yang besar di dunia ini sebesar orang diazab Allah dengan hati yang keras, sehingga susah bertaubat. Baik, itu ya sekilas tentang ciri dan bahaya hati yang keras. Cirinya 5 tadi, bahayanya ya jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah, jauh dari ridho Allah, meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, sehingga kemudian kerasnya hati itu merupakan musibah terbesar. Seperti itu, Allahu a'lam. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman dan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Monggo silahkan Pak Oman. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasannya yang telah tadi disampaikan oleh Ustaz Agus. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan juga kita berharap semoga kita terhindar dari hati yang keras. Untuk memperjelas materi kita pada kesempatan ini, kalau ada yang ditanyakan, silakan.
Langsung saja ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Coba ada di masih toh. Baik, sebelumnya ada permintaan dari Bu Rani untuk foto bersama dulu ya saja buat absensi yang hadir pada kesempatan ini. Silakan Mbak Kiki. Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Untuk absensi taklim minggu ini, saya mau ambil foto untuk semuanya, harap dipersiapkan untuk dibuka kameranya. Di sini ada 6 slide, jadi saya ambil seperti biasa. Baik, saya mulai ya. Untuk mulai slide pertama, 1, 2, 3. Ini slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Sudah, Pak Oman, saya kembalikan ke Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Kiki. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan? Untuk tema pada pagi ini. Ustaz, ada yang bertanya tentang ini Ustaz, istidroj itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih ya. Sebenarnya di tafsir-tafsir itu ada riwayat hadis ya. Istidraj itu kalau secara bahasa sih maknanya pelan-pelan. Darju itu artinya tingkatan, tapi tingkatan yang pelan-pelan, setingkat kayak gitu. Jadi istidraj itu adalah siksaan Allah tapi nggak terasa. Kalau itu siksaan. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian disebut siksaan yang nggak terasa? Karena isi siksaannya nikmat dunia. Makanya ada hadis yang dalam riwayat siapa ya saya lupa kayak gitu. Coba sebentar ya Pak. Nah, ini hadisnya. Hadisnya hadis riwayat Uqbah bin Amir. Hadis riwayat Uqbah bin Amir. Sanadnya kuat, dikutip oleh Syekh Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Di tafsir Ibnu Katsir juga ada.
isi hadisnya, idza ra'aitallah yu'ti al-abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib. Apabila kamu melihat Allah memberikan banyak kenikmatan pada seorang hambanya, padahal kenikmatan tersebut sama dia dibuat maksiat terus. Tapi semakin maksiat, nikmatnya semakin ditambah. Fa'lam innahu istidraj. Kata Rasulullah, ketahuilah itu siksaan yang sangat pelan dari Allah sehingga nggak kerasa. Istidraj itu Allah nyiksa orang dengan cara memberikan nikmat dunia agar wafatnya su'ul khotimah. Jadi nggak sempet tobat. Seperti itu. Dan itu ya nikmat apa maksudnya? Itu kalau dianalogikan, dan Allah tidak bisa dianalogikan ya, seperti itu. Walillahil masalul a'la. Kalau orang tua anaknya dinasehatin terus nggak mau dengar, terus maka yang dilakukan orang tua ya membiarkan dia sesenangnya, sudah nggak peduli, bahkan terkadang difasilitasi kesenangannya sama orang tua tersebut biar kemudian tambah hancur anaknya. Itu maksudnya seperti itu istidraj. Jadi bagi diri kita ya dapat nikmat bersyukur. Mana syukurnya adalah digunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh nanti setiap nikmat itu summalatus alunna yauma idzin anin naim. Setiap nikmat itu akan ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Besok di hari kiamat. Kemudian ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia ini kalau halal akan ditanya digunakan untuk apa. Kalau dunia ini haram, maka sama Allah langsung dimasukkan ke neraka kalau tidak bertaubat. Seperti itu. Nah, dari situ kemudian orang-orang yang Allah siksa dengan pelan banget, itu isi siksaannya nikmat dunia. Itu isi siksaan berupa nikmat dunia itu namanya istidraj bahasa Rasulnya. Cukup Pak Oman, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ada lagi, Ustaz, tadi yang bertanya melalui WA yang lagi viral, Ustaz, yang ada yang mengatakan tidak adanya perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, Ustaz. Tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Ini jawabannya dari berbagai macam sisi ya Pak. Satu, dari sisi jadi awalnya gini, di Quran tuh gini, ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah Allah dan taatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasul itu apa di Al-Quran itu ada ayat begini. Bentar. Surah An-Nahl ya Pak. Ayat 60
4. Allah berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum. Muhammad, tidak saya turunkan Al-Qur'an kepada kalian itu kepada mereka. Maaf salah. Wa ma anzalna, tidak kami turunkan alaika kepadamu Alkitab Al-Qur'an illa litubayyina lahum, kecuali Al-Qur'an ini salah satu fungsinya kamu nanti jelasin ke mereka apa maknanya. Berarti Al-Qur'an ini tidak bisa difahami kecuali dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Al-Qur'an ini tidak bisa difahami kecuali dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian tidak bisa dipisahkan atiullah dengan atiur Rasul itu. Kalau taat ke Allah, maka bentuk kesempurnaan taat ke Allah itu harus taat ke Rasulullah. Orang yang paham Al-Qur'an, dia juga harus paham hadis. Karena tidak mungkin memahami Al-Qur'an tanpa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Karena tidak semua yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu secara detail, secara terperinci. Ada yang sifatnya umum dan penjelasannya bukan di Quran, tapi penjelasannya ada di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran ada ayat gini, aqimis sholah liduluki syams ila ghosakil lail wa qur'anal fajr. Surat apa tuh Pak? Al-Isra. Al-Isra ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, kamu dirikan sholat ketika matahari geser dari tengah-tengah, mulai geser ke barat, masuk waktu zuhur. Berarti ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Rasulullah dan ke umatnya agar melaksanakan sholat zuhur. Baik, nah terus kemudian sampai apa sholat zuhurnya? Ila ghosakil lail, sampai pertengahan malam awal. Pertengahan malam awal itu sholat apa? Isya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya agar melaksanakan sholat zuhur sampai isya. Sholat apa saja zuhur sampai isya itu? Di hadis, di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, itu malaikat Jibril ngajarin Rasulullah tentang waktu sholat. Riwayat Ibnu Abbas, sholatnya adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ada 4. Seperti itu. Nah, dengan cara datang 2 hari. Di hari pertama datang di awal zuhur. Di hari kedua datang di hari pertama datang di hari pertama datang di awal zuhur, awal asar, awal maghrib, awal isya. Nah, ayat Qur'annya kan tidak hanya itu. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sholatnya tidak hanya 4 itu Muhammad, tapi ada sholat subuh, sholat fajar. Kenapa dipisahkan sholat subuh ini? Karena sholat subuh itu masyhur, disaksikan para malaikat. Seperti itu. Nah, maka kemudian dari maghrib, dari zuhur sampai isya, di hadis sahih sebagai penjelasan Al-Quran isinya 4. Zuhur,
asar, maghrib, isya. Nah, setelah isya ada perintah sholat subuh. 3 hal apa 5 hal ini? Ayat Qur'annya ada. Aqimis sholah lidulu kisamsi ila. Ila itu sampai, bukan dan. Allah tidak pernah bilang aqimis sholah lidulu kisamsi wa ghosakil lail, enggak. Tapi aqimis sholah lidulu kisamsi ila ghosakil lail. Wa-nya baru wa Qur'anal fajar. Maka ayat ini dengan hadis penjelasan hadis Rasulullah, sholat yang wajib itu isinya 5. Maka salah besar orang yang mengatakan kewajiban sholat 5 waktu itu tidak ada di Quran. Seperti itu. Sebab Al-Quran menyatakannya dari bergesernya matahari sampai awal malam. Dan di waktu subuh. Dari bergesernya matahari sampai awal malam itu, Malaikat Jibril ngajarin 2 hari ke Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Itu di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Di hari pertama Jibril ngajarin Nabi zuhur, awal asar, awal maghrib, awal isya, awal subuh. Pas zuhur lagi Rasul nunggu Malaikat Jibril, nggak datang Malaikat Jibrilnya. Datangnya menjelang asar. Nggak datang Malaikat Jibrilnya, datangnya menjelang maghrib, sholat asar. Datangnya menjelang isya. Datangnya awal pertengahan, sekitar jam 10, jam 11-an baru datang Malaikat Jibril. Datangnya ketika menjelang matahari terbit. Lalu selesai itu, Malaikat Jibril ngomong ke Muhammad, "Ya Muhammad, waktu sholat ma baina hadza wa hadza." Itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Kata Malaikat Jibril, "Muhammad, waktu sholat itu antara hari pertama dan hari kedua." Nah, hadis ini adalah penjelasan sholat 5 waktu dari ayat Quran aqimis sholah liduluki samsi ila ghosakil lail. Sebab fungsi adanya Rasulullah itu litubayyina linnas. Adanya Rasulullah itu menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau pada kita semua umatnya. Makanya enggak bisa ati Allah saja. Kalau mau ati Allah, ya harus atiur Rasul. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak, yang kedua. Cukup Ustaz. Ada satu lagi Ustaz ya. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi orang tua, suami atau istri atau anak yang hatinya keras? Misalnya, jangan suka berhutang di bank keliling karena itu tidak baik. Tapi tetap tidak bisa diberitahu, ujung-ujungnya nanti berantem. Padahal sudah mencoba menyampaikan dengan baik. Apakah itu tanda orang tua, suami atau istri atau anak kita hatinya sudah mulai keras? Baik. Jadi di antara ciri hati keras itu nyaman bermaksiat ya. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatim minhum. Itu ciri hati keras. Nah, utang di bank keliling itu maksiat bukan ya Pak? Maksiat ya? Riba insya Allah ya. Utang di bank keliling itu riba bukan Pak? Boleh di ini? Riba. Riba ya, karena ada bunganya ya. Yes. Nah, berarti nyaman dengan riba, nyaman dengan maksiat. Nyaman dengan maksiat, nggak mau berhenti, itu ciri hati. Terus kemudian setelah tahu bahwa dia susah sekali untuk bertaubat, nah, susah bertaubat ini kan juga bagian daripada ciri hati keras. Walaupun misalnya diuji dengan kebangkrutan berkali-kali. Misalkan seperti itu.
Padahal ujian itu dicoba diinikan ya dengan cara seperti itu. Dengan cara dikasih musibah. Nah, maka masih bisa diusahakan nggak? Karena Allah bilang illa qalilam minhum. Ada sedikit di antara orang yang hatinya keras itu bisa kembali lagi ke Allah dengan hidayah, cuma sedikit. Lalu apa yang bisa digunakan agar kemudian, kenapa kemudian sedikit ya, tidak banyak? Karena memang biasanya orang yang hatinya keras itu susah bertaubat. Dinasehati model apa saja, sama siapa saja susah. Terjebak lagi, terjebak lagi, terjebak lagi. Padahal kadang ada keinginan pengen keluar. Lalu usahanya apa? Kita ikuti usahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Kita ikuti usahanya Nabi Nuh alaihi salam kepada putranya Kan'an. Apakah mereka berputus asa untuk mengajak orang yang hatinya keras untuk kembali ke jalan Allah yang benar? Enggak sama sekali. Sampai ketika Abu Thalib mau wafat itu Rasul ngomong, paman, syahadat paman, nanti urusan akhiratnya biar saya yang ngomong Allah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab tuh di sini. Abu Thalib melirik kedua kawannya. Kalau Kan'an, Nabi Nuh itu ngomong ke Kan'an, nah la asimal yaum. Hari ini tuh sudah semuanya diazab. Kecuali yang ikut perahu. Nah. Kata Nabi Nuh, sa'awi ila kata Nabi Nuh, irkam ma'ana. Ayo nak ikut nak. Ikut ke dalam perahu, selamat kamu. Jawabkan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Itu di Quran diceritakan. Enggak Bapak, saya mau naik gunung yang lebih tinggi lagi. Selamat saya. Nah, ketika Kan'annya tenggelam dan wafat, Nabi Nuh nangis. Mengatakan, ya Allah itu anakku. Kata Nabi Nuh. Apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innahu laisa min ahlik. Bukan Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Dia bukan orang Islam. Seperti itu. Dia hanya keturunanmu di dunia, tidak di akhirat. Artinya usaha Nabi Nuh untuk melunakkan hati anaknya dan mau menerima ajaran tauhid itu sampai Kan'an wafat. Saya punya cerita Pak sedikit, ya sekedar berbagi ya. Dulu di daerahnya Pak Oman di Bogor Pak, saya kan lama di sana dari 2006 sampai 2014 ya. Nah di Bogor itu Pak ada seseorang, saya tidak perlu sebut namanya ya, kaya raya, kenal dekat saya. Nah, istrinya itu adalah punya perusahaan salon tuh. Perusahaan salon, punya salon kecantikan itu. Dianya pengusaha juga. Karena dia ini adalah orang yang beragama, segala macam. Jadi dia pengen istrinya itu nutup aurat. Tapi karena latar belakang istrinya yang ya gaul dengan ahli kecantikan segala macam lah, sehingga istrinya itu pakai rok mini, seksi lah, tapi seperti itu, buka aurat. Sama dia itu dibelikan gamis-gamis yang mahal-mahal, bilang, mah ini bagus loh, mama kalau pakai ini cantik loh, seperti itu. Nah, kata dianya cerita. Tapi pakaian yang mahal-mahal itu cuma ditaruh di lemari. Sampai pernikahan 24 tahun.
itu istrinya nggak pernah tutup aurat. Pas kenal saya sih rapi banget istrinya. Hijab, terus segala macam lah, luar biasa. Beliau itu usahanya 24 tahun. Gitu. Ya, dirayu-rayu, dia apa, segala macam kayak gitu. Nah, pas 24 tahun Allah kasih hidayah. Dibuang semua pakaian pakaian yang pendek-pendeknya itu. Diganti dengan beli pakaian yang nutup aurat. Gitu. Terus salonnya juga dirubah menjadi salon muslimah. Setelah 24 tahun, Pak, disabari sama suami. Kalau orang nggak sabar, ya, malah kemudian bisa diceraikan istrinya. Ya sudah, seperti itu. Makanya dulu ada Syekh Mutawalli Asy'arawi, itu pernah ditanya muridnya, Syekh, kalau ada orang tidak sholat, hukumnya bagaimana? Kata muridnya. Dijawab sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, nah, kayak gitu. Ya diajak sholat. Enggak, Syekh, hukum fikihnya. Jawaban Syekhnya, diajak sholat. Enggak, Syekh, 3 kali. Hukum fikihnya bagaimana? Nah, sama Syekh dibilang, kalau saya bilang itu halal darahnya, terus kemudian dipenggal, meninggal dalam kondisi tidak sholat, ujungnya kemana, nak? Kata Syekhnya. Kata muridnya, ya ke neraka, kan dia meninggal dalam kondisi tidak sholat. Tapi kalau kamu diajak, sampai dia sholat dan meninggal dalam kondisi sholat, ujungnya kemana, nak? Ke surga, Syekh. Siapa makhluk Allah yang pengen manusia masuk neraka? Iblis, ya. Siapa makhluk Allah yang pengen umat Rasulullah masuk surga? Rasulullah. Mau ikutin iblis apa mau ikutin Rasulullah? Rasul itu pengen umatnya masuk surga, enggak pengen umatnya masuk neraka. Iblis yang pengen umat Rasulullah masuk neraka. Jadi optimisme itu harus tetap dimunculkan. Diajak saudaranya agar meninggalkan bank keliling sampai dia wafat atau sampai kita wafat. Begitu, Pak. Walaupun kesempatannya kecil. Baik, selain diajak ya didoai di sela-sela sujud kita, di sholat malam kita. Saya minta ya Allah berikan hidayah pada saudara saya ini agar dia berhenti dari bank keliling, agar makan makanan yang halal, kan seperti itu. Baik, cukup Pak, wallahu a'lam. Baik, cukup Ustaz. Ditutup dengan doa Ustaz. Baik, Bapak Ibu, ya. Imani wa rahimakumullah. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, menundukkan kepala kita, mengangkat kedua tangan kita yang dalam hadis Allah malu, ya. Kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangan, meminta ke Allah, lalu menurunkan tangan dalam kondisi kosong, tidak Allah kabulkan. Mari kita sama-sama meminta kebaikan al-hasanah baik di dunia atau di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha Pengasih. Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang mengatur, menguasai, menentukan takdir alam semesta ini. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, hanya milik Engkau segala macam pujian. Kami tidak layak untuk dipuji karena semuanya ketentuan Engkau. Sebagaimana keagungan zat Engkau, sebagaimana kebesaran kekuasaan Engkau ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
ij'alna jami'an mimman hasala syafa'atahu waj'alna mimman ittaba'a hudahu waj'alna mimman wala. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, keberkahan-Mu, keselamatan Engkau, kehormatan. Berikanlah semua itu kepada orang yang kami cintai, kekasih Engkau, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, anak cucu beliau, sahabat-sahabat beliau, umat-umat beliau yang senantiasa istiqomah mencintai beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jadikan kami semua, ya Allah, orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah. Jadikan kami semua orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah. Jadikan kami semua orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Jadikan kami orang yang dikenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok di hari kiamat. Jadikan kami semua, ya Allah, bisa bareng berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak besok di surga, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami sadar amal soleh kami banyak kurangnya. Hati kami rusak, ya. Terkadang hati kami juga mengeras. Lembutkan hati kami, ya Allah. Lembutkan hati kami semua. Lembutkan hati anak-anak kami. Lembutkan hati pasangan hidup kami. Lembutkan hati kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan ibadah kami. Terimalah ibadah kami, amal soleh kami. Walaupun penuh dengan kekurangan, sempurnakan, ya Allah. Jadikan kami orang yang cinta ilmu, paham ilmu, lalu bisa mengamalkannya sehingga amal soleh kami bisa menjadi amal soleh yang terbaik dan sempurna. Ya Allah, ampuni kekurangan-kekurangan kami. Ampuni kelalaian kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni ketika kami sombong, ya Allah. Ampuni ketika hati kami mengeras, ya Allah. Ampuni ketika kami angkuh, ya Allah. Rendahkan diri kami di hadapan Engkau, ya Allah. Jadikan kami orang yang layak melihat Engkau kelak nanti di hari kiamat. Allahumma rabbana ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, berikan kami rizki yang halal. Cukupkan kami dengan yang halal saja, ya Allah. Jauhkan kami dari rizki yang haram sejauh-jauhnya, ya Allah. Jangan sampai kami melirik sedikit pun terhadap yang haram. Jangan pertemukan kami dengan yang haram, ya. Kami pengen fasilitas, apa yang masuk ke mulut kami, apa yang kami pakai, apa yang kami naiki, apa yang kami tempati, semuanya halal, ya. Dan berkahi rizki tersebut. Jadikan rizki tersebut sebagai fasilitas amal ibadah dan amal soleh kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang hanya bergantung kepada Engkau, tidak bergantung pada manusia, agar kami mulia di hadapan Engkau dan mulia di hadapan seluruh manusia. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kalau kami sudah berada di jalan-Mu yang lurus, maka tetapkanlah kami di jalan ini, ya Allah. Dan jangan palingkan kami dari jalan-Mu yang lurus. Engkaulah Zat yang Maha Pemberi. Allahumma barik fi hayatina. Allahumma barik PT Sarwa Fermindo. Allahumma ij'alhu nafi'an li mujtama'i. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berkahi seluruh kehidupan kami.
Ya Allah, penuhi kebaikan-kebaikan pada kehidupan kami. Berkahi PT SAR dan PT Permindo. Penuhi kebaikan-kebaikan pada dua perusahaan tersebut. Jadikan perusahaan itu sebagai ladang amal saleh yang berkembang di dunia dan menjadi kebanggaan kelak di hari kiamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami hidup di dunia, maka kami memohon kebahagiaan dunia ya Allah. Dan kelak kami setelah wafat hidup di barzah, hidup di alam akhirat, maka berikan kami kebahagiaan akhirat dan lindungi kami dari siksa api neraka ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan partisipasi antum semuanya, terkhusus Ibu Hajah Dwirani, menjadi amal soleh, menjadi pahala, dan mudah-mudahan yang disampaikan Allah ridhoi. Mudah-mudahan bisa dipahami sebagai bekal kita kelak di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Agus yang pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita dalam pengajian rutin PT SAR dan Permindo. Semoga Allah catat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Demikian untuk taklim di siang ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.